ini seperti biasa kita melakukan rapat mingguan yang gunanya untuk merefleksikan dari kegiatan kita selama 3 bulan belakangan ya, terkait dengan peningkatan kompetensi dari masing-masing rekan-rekan di sekolah. Nah, apa saja itu yang akan kita bahas, yaitu tentang program pengembangan kompetensi guru yang isinya ada kompetensi inti, ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, saya akan mengajak ibu-ibu semuanya untuk memberikan ide dan perubahan apa yang sudah ibu-ibu lakukan selama 1 semester terakhir ini. Apakah dari kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang sudah ibu-ibu laksanakan ini berdampak baik terhadap perubahan perilaku ibu-ibu atau tidak berdampak gitu ya. Jadi kompetensi itu perlu saya jelaskan kembali adalah kompetensi pedagogik yang pertama. Isinya adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru-guru yang bekerja sebagai profesi pendidik. Nah, salah satunya yaitu ibu-ibu harus menguasai karakteristik dari anak didik di kelas masing-masing. Kemudian yang kedua, ibu-ibu juga mampu menguasai teori belajar serta prinsip pembelajaran selama pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Selanjutnya adalah kegiatan pengembangan potensi peserta didik. Misalnya contohnya, ibu-ibu membuat kegiatan yang berbasis kognitif, misalnya atau cerdas cermat di dalam kelas secara terbuka dengan teman-teman atau anak-anak di dalam kelas. Kemudian ada juga berkomunikasi dengan peserta didik. Nah, jadi secara dasar kompetensi dari guru itu harus mampu berkomunikasi dengan anak. Jadi tidak hanya dengan orang tua, tapi juga bisa lugas atau luwes berkomunikasi sama anak didiknya. Yang berikutnya adalah penilaian. Setelah pembelajaran 1 hari kita laksanakan, tugas dari ibu-ibu sebagai kompetensi pedagogik adalah melakukan penilaian dan evaluasi. Kompetensi yang akan saya jelaskan berikutnya untuk sebagai pengetahuan dari guru-guru. Yang pertama tadi kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Ini berkaitan dengan bagaimana pribadi ibu-ibu selama mengajar dan berhadapan dengan siswa maupun rekan sejawat dan orang tua. Jadi isi dari kompetensi kepribadian ini adalah bertindak sesuai norma agama, hukum dan sosial, di mana ibu-ibu mampu menempatkan diri di mana tempat ibu berada, di sana cara berkomunikasi atau beradaptasinya juga berbeda. Yang kedua, menunjukkan pribadi yang dewasa. Jadi ketika ada persoalan di luar sekolah, di rumah, ibu tidak membawa itu ke dalam ruang lingkup sekolah, sehingga secara kepribadian tidak mempengaruhi, tetap bersikap seperti umumnya, seperti guru yang ceria di depan anak-anak, dan sesama rekan sejawat juga berkomunikasi dengan baik. Kemudian ada juga etos kerja dan tanggung jawab. Isinya yaitu ibu-ibu apakah sudah melaksanakan tanggung jawab di kelas, melaksanakan tanggung jawabnya sebagai guru, sebagai penilai, sebagai fasilitator yang membimbing anak-anak atau belum gitu. Ada kompetensi yang ketiga yang saya harap juga sudah meningkat dari ibu-ibu, yaitu kompetensi sosial. Mana ibu-ibu bertindak objektif dalam melakukan penilaian atau objektif dalam menyikapi masalah dengan rekan sejawat ataupun dengan wali murid. Jadi tidak diskriminatif, bahasanya tidak membedakan perlakuan antara siswa satu dan siswa lain, orang tua satu dengan orang tua lain, begitu juga dengan rekan kerja satu dan yang lainnya.
Kemudian ibu-ibu juga mampu berkomunikasi baik dengan guru, dengan tenaga kependidikan, masyarakat di luar sekolah maupun ada di lingkup sekolah. Kompetensi yang terakhir yang harus ibu-ibu miliki dan saya harap juga sudah meningkat dengan memberikan kemampuan pengembangan kompetensi ini adalah profesional, di mana profesional ini tentang penguasaan dari materi, konsep, pola pikir yang bisa mendukung dari kemampuan belajar mengajar di kelas yang diampu. Pengembangan ini juga terkait dengan tindakan yang reflektif atau reflektif itu seperti kita melakukan diskusi, umpan balik, kita cari akar masalahnya. Setelah menemukan masalahnya, kita cari ide untuk menyelesaikannya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kompetensi yang saya harap ibu-ibu sudah meningkat dari yang sebelumnya ke sekarang itu lebih baik. Baik, ibu-ibu, kita sudah melaksanakan pengembangan kompetensi ini selama 6 bulan terakhir, mengikuti berbagai pelatihan. Ada yang pelatihan dongeng, ada pelatihan senam, soundtrack dan lagu, ada pelatihan kurikulum atau komunitas-komunitas belajar yang sudah kita ikuti seperti TKJ, Matim di Kecamatan Batuban. Adapun itu, maka saya mengajak ibu-ibu ini terbuka untuk memberikan masukan kepada kami dan kita memperbaiki semuanya. Apa saja kesulitan yang dialami oleh ibu-ibu ketika melaksanakan atau mengembangkan kompetensi yang saya jelaskan tadi. Boleh ada yang memberikan refleksi atau kesulitan, membicarakan kesulitan yang dihadapi? Saya Bu, begini ya Bu ya, kan biasanya kalau pelatihan itu kan menggunakan laptop ya. Yeah. Setiap kali ada pelatihan menggunakan laptop. Sementara saya ini bukannya nggak bisa ya Bu ya, bisa sedikit-sedikit, cuma ilmu saya sangat-sangat kurang tentang laptop. Jadi saya agak minder kalau misalnya waktu pelatihan menggunakan laptop. Siapa tahu dari sekolah misalnya ada laptop, boleh saya pinjam atau seperti itu. Mungkin kebutuhan lain selain perangkatnya memang harus ada, Ibu Endang juga harus belajar lebih menguasai program-program yang mendukung ketika pelatihan itu berlangsung. Karena kan kita ini kompetensi ini bukan hanya saat ini ya, kita selanjutnya juga akan meningkatkan kompetensi. Nanti ibu-ibu ini akan diterima mengikuti diklat dari PPG atau ada diklat lain, maka memang perlu untuk ada laptop. Ada lagi ibu yang lain yang menyampaikan kesulitan apa yang dialami ketika melakukan peningkatan kompetensi selama 6 bulan terakhir ini. Begini Bu, kalau misalnya di sekolah kita misalnya mengadakan belajar lah istilahnya ya. Ada waktu sedikit kita belajar bentuk laptop bagi kita ini yang belum bisa menggunakan laptop. Seperti itu. Nanti saya tampung dulu, akan kita tindak lanjuti sesuai dengan refleksi yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Kemudian selanjutnya ya Bu ya, ketika ibu-ibu melakukan pelatihan, tentu ilmunya itu akan diterapkan di sekolah ya. Nah, apakah yang sudah ibu terapkan di sekolah ini berdampak baik terhadap perilaku ibu ketika di dalam kelas setelah melakukan pelatihan ini gitu? Apakah perubahan baik yang Anda alami? Dia mau menyampaikan? Baik, ibu-ibu, apakah ada ibu-ibu yang mau menyampaikan umpan balik terkait dengan peningkatan kompetensi yang sudah dilaksanakan selama 6 bulan terakhir dan itu berdampak sangat baik terhadap perubahan perilaku dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kegiatan berinteraksi dengan rekan sejawat dan orang tua? Silakan yang mau menyampaikan. Saya ya Bu. Silakan Ibu Riga. Saya sudah pernah mengikuti gerak tarik atau pelatihan ini, gerak tarik
Dan ini sudah sangat berpengaruh ke peserta didik atau anak didik. Gerak tari ini sudah saya praktekkan melalui senam, misalnya seperti itu, ataupun tari-tarian tradisional. Sudah saya praktekkan ke anak, dan alhamdulillah anak itu juga antusiasnya sangat luar biasa. Anak semakin ceria, kemudian anak juga semakin antusiasnya itu luar biasa, senangnya gitu. Seperti itu. Baik, apakah setelah Ibu mengaplikasikan dari hasil pelatihan itu di kelas, Ibu juga berbagi kebaikan atau berbagi ilmu kepada rekan-rekan sejawat lain? Ya Bu. Jadi apapun yang ilmu saya dapat ataupun teman-teman dapat, itu pasti kita selalu berbagi, menularkan ilmu yang kita dapat. Baik. Untuk yang lain terkait dengan beberapa kesulitan ataupun kendala yang dialami dalam kegiatan peningkatan kompetensi yang dirasa ingin diperbaiki dari dalam diri. Apakah ada yang mau menyampaikan umpan baliknya? Silakan kepada rekan-rekan. Saya Bu. Silakan Ibu Sri. Nah, saya gini ya Bu ya. Saya ini gimana ya? Masih kurang optimis dan kurangnya rasa percaya diri saya dalam mengembangkan kompetensi terhadap anak. Saya itu masih kekurangan ide untuk membuat APE atau membuat pembelajaran gitu. Jadi kalau saran saya menanggapi dari kesulitan itu, saya merekomendasikan Ibu Sri untuk lebih rajin lagi untuk diskusi bersama guru lain, bertukar ide, mulai dari apa APE yang bisa kita gunakan di sekitar anak, kemudian jalin komunikasi, balik lagi tadi ke kompetensi sosial ya, di mana ada komunikasi yang terjalin antara guru itu sangat efektif atau tidak efektif. Nah, karena dalam satu kelas itu kita kan ada tim ya, ada guru dan guru pendamping. Begitu juga dengan rekan di luar dari kelas, seperti kelas sehat atau kelas cerdas, gitu, kelas ceria juga. Nah, jadi harapan saya juga Ibu bertukar ide, bisa bertanya ke Bu Endang, ke Bu Riga, lakukan diskusi, belajar micro teaching, selesai pulang sekolah, dan sepertinya saya lihat sudah berlangsung itu ya untuk kegiatan pertukaran ide dan micro teaching. Biar nanti teman-teman juga bisa memberikan masukan, saya juga bisa memberikan masukan apa yang bisa lebih dikembangkan dari kemampuan Bu Sri agar bisa lebih tidak minder lagi berkurang. Mungkin ada lagi terkait dengan komunikasi dengan wali murid ya atau wali siswa dan masyarakat. Kira-kira ada tidak dari ibu-ibu sekalian yang sudah memberikan impact baik atau perilaku baik sejauh 6 bulan terakhir dengan menjalin komunikasi mungkin dengan guru atau dengan wali murid atau dengan orang tua? Silakan yang mau menyampaikan terkait itu. Saya Bu. Ya, silakan Ibu Nancy. Saya ini sudah berusaha untuk bisa membawa diri sebaik mungkin ya Bu ya, dalam bergaul dengan rekan guru. Baik. Tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Dan saya sudah berupaya untuk bersikap adil terhadap peserta didik tanpa membeda-bedakan suku, anak siapa, dan lain-lainnya Bu. Betul ya? Itu sudah berubah ya dari perilaku yang sebelumnya mungkin masih ragu atau mungkin kita masih sulit untuk berlaku adil, sekarang sudah mulai setelah mengikuti peningkatan kompetensi ini sudah mulai bergeser perilakunya ke arah yang lebih baik, dan itu semua berdampak positif bagi kita semua. Saya juga sudah melihat perkembangan dari perubahan perilaku ibu-ibu sekalian. Sejauh ini sudah sangat banyak berubah, sudah banyak peningkatan, dan alhamdulillahnya proses pembelajaran pun sangat berdampak baik sejauh ini. Anak-anak sudah punya pola di kelas masing-masing gitu. Dia tidak bingung lagi ketika kita melakukan moving class dan lain sebagainya. Apakah apa saja dukungan yang bisa saya berikan kepada ibu-ibu untuk mengatasi atau menindaklanjuti dari refleksi yang sudah kita bicarakan tadi?
silakan. Saya dulu. Ya, silakan. Tadi permasalahan saya kan saya tidak ada laptop nih. Nah, itulah permasalahan yang sangat saya butuhkan. Saya sangat-sangat membutuhkan laptop karena setiap kali ada pelatihan ya memang membutuhkan laptop. Itu permasalahan saya dan itu yang saya butuhkan. Lain ada? Saya izin menyampaikan ya, Bu ya. Jadi silakan. Kalau saya mungkin membutuhkan guru pendamping ataupun guru seni tari yang mungkin dari sekolah lebih tinggi dari SD seperti itu untuk membimbing saya dalam mengajari anak-anak dalam seni tari. Mungkin dari seni tari Sida Penguntan untuk mengajari anak agar lebih mudah dalam saya menyampaikan ke anak. Kemudian ada guru yang lain. Saya dulu. Ya, silakan Ibu Sri. Kalau saya tadi kan masalah minder ya Bu. Saya diri dalam menyampaikan materi ke anak karena mungkin yang saya butuhkan itu dukungan untuk membuat APE. Saya itu butuh panduan untuk membuat APE. Karena kalau kita belajar menggunakan APE itu kan lebih mudah ya Bu ya menyampaikan ke anak-anak. Dan suasananya itu jadi lebih menyenangkan, anak-anak tidak mudah bosan. Kita juga mudah menyampaikan, anak-anak mudah memahaminya, dan itu akan lebih mudah meningkatkan kompetensi ke anak seperti yang kita harapkan. Ada lagi? Saya dulu. Ya, silakan Ibu. Ya, ini yang saya perlukan yaitu dukungan kerjasama antara seperti tadi dengan wali murid. Ini sebenarnya kalau bisa diadakan forum Bu ya dengan wali murid sama tokoh masyarakat supaya bisa terjadi kerjasama yang Baca Bu ya. Terima kasih Ibu semua. Saya harap selesai dari kegiatan refleksi ini kita semua bisa melaksanakan kompetensi kita dengan lebih meningkat. Saya yakin ibu-ibu semua sudah merasa ada perubahan perilaku ya. Dari yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, setelah mengikuti berbagai rangkaian dari peningkatan kompetensi yang ada di sekolah. Ibu bisa mengakses dari PMN, tentu saja saya juga sudah lihat ya apa saja dokumen yang sudah dikumpulkan selama 6 bulan terakhir ini. Sudah saya nilai juga dan itu luar biasa. Semoga perubahan perilaku dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan selama 6 bulan ini itu berdampak baik ya untuk peningkatan kompetensi dan juga peningkatan kepribadian. Jadi jangan hanya ilmunya dipendam saja, tapi juga berubah ke kepribadiannya juga semakin baik. Kemudian semakin ramah, semakin santun, semakin energik ketika berhadapan dengan anak. Jadi tadi seperti yang kita sampaikan, tujuan kita melakukan refleksi ini adalah untuk merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, menjadi kesulitan antara yang ibu-ibu rasakan dan apa yang bisa saya berikan gitu, apa yang bisa saya dukung agar kesulitan itu teratasi dengan segera. Mungkin nanti kita akan lanjutkan pada sesi tindak lanjut selanjutnya. Saya terima kasih banyak karena sudah hadir dalam forum ini, forum rutin yang 3 bulan sekali sering kita laksanakan. Semoga forum-forum ini akan berlangsung terus-menerus. Kita evaluasi terus program sekolah kita menjadi lebih baik dan lebih terarah lagi. Itu saja yang akan saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi